warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebajikan, berkah dalem, salam Pancasila. Yang sangat kami hormati para bapak, para ibu, para kiai, pendeta, romo, dan rekan-rekan Jamkop. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan malam hari ini persiapannya juga cukup mendadak. Alhamdulillah kita bisa menghelat kembali acara Jamaah Kopdariyah yang karena mendekati pemilu, maka seperti biasa kita mengangkat isu-isu yang hangat. Ada puasa dalam perspektif agama, hari raya dalam perspektif agama. Nah, sekarang ini politik dalam perspektif agama-agama. Malam ini kita tentu masing-masing sudah memiliki pilihan dan afiliasinya sendiri-sendiri. Orang di sebelah saya ini orang hebat nih. Beliau adalah kepala lembaga kajian Pancasila di UIN Sunan Kalijaga. Jadi orang paling Pancasilais kali ini mungkin Mas Kiai Dr. Tantowi ini. Maka malam ini kita hadirkan secara khusus dari Yogyakarta, tapi muter lewat Windows. Matur nuwun para romo, para pendeta, dan saya tentu sangat berterima kasih utamanya kepada sahabat kita bersama, Papa kita bersama, Mas Narto. Tepuk tangan untuk beliau. Atas bantuan beliau kita bisa melaksanakan acara malam ini di tempat yang indah ini. Semoga malam ini kita mendapatkan banyak pencerahan bagaimana kita melihat politik itu dengan riang gembira. Ini saya tidak sedang jiplak bahasanya Kaisang loh ya, bukan. Tapi bahwa sejak dulu memang kita ini harus melihat politik itu sebagai sebuah drama atau sandiwara yang harus dilalui dalam kehidupan manusia. Karena sejak awal manusia ada itu kita tidak pernah lepas dari makhluk bernama politik. Apakah secara langsung atau tidak langsung, apakah secara formal atau tidak formal. Ketika kita harus berinteraksi dengan orang lain itu, maka berarti kita harus siap dengan politik. Tetapi barangkali politik dalam perspektif yang lebih spesifik lagi, pemilu ya, karena salah satu prosesi penting dalam politik itu adalah pemilu. Besok ini kita akan menghadapi ada pilpres, ada pilbub, pilgub, pilek, batuk, flu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melihatnya dengan santai-santai saja. Saya ingat betul ketika Romo Trasno ngendiko bahwa ternyata di jamaahnya itu ada banyak kader yang ada di kanan, ada di kiri, ada merah, ada biru, ada. Ini kadang-kadang tokoh agama seperti Romo Trasno ini semua mesti minta restu sama beliau. Tentu masing-masing semuanya kepingin Romo Trasno mengarahkan jamaahnya ke pilihan itu. Nah, tentu ini dalam situasi-situasi seperti ini, tokoh-tokoh seperti Mbah Kiai Tantowi ini yang jamaahnya yang lain itu pasti memiliki posisi-posisi yang dilematis. Bahkan kadang-kadang tokoh itu sendiri malah belum punya pilihan. Dia harus mengarahkan orang lain pada pilihan tertentu, ini kadang-kadang juga repot.
Yang lebih merepotkan lagi adalah bahwa kalau kita melihat media sosial terutama Twitter, Masya Allah saya melihat betapa orang dengan sangat enaknya menghujat orang lain tanpa beri kemanusiaan, tanpa mengapresiasi prestasi-prestasinya. Jadi yang diungkap hanya keburukan-keburukannya, borok-boroknya. Yang terakhir itu saya nggak tahu, ini mungkin nanti Mas Kiai Tantowi bisa melihat fenomena yang terakhir itu ketika BEM UGM itu membuat award terhadap alumni paling memalukan terhadap siapa? Presiden kita Jokowi. Oke lah, barangkali dalam pandangan mereka mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai harapan ya, tapi ketika sudah pelecehan terhadap simbol negara ini, dalam pandangan kita juga menurut saya sudah cukup naif lah, mahasiswa yang sebebas pemerintah memberikan ruang bagi mahasiswa, tetapi kemudian saya melihat sudah pada keliaran-keliaran yang harus tetap menurut saya dicermati, diwaspadai dan diarahkan. Jangan sampai kemudian kita seperti negara tanpa tata krama, negara tanpa etika, negara tanpa norma. Nah, barangkali yang malam ini kita ingin dapatkan pencerahan-pencerahan dari para tokoh agama kita bisa berpolitik dengan bebas tetapi tetap dengan batas-batas etika, batas-batas norma yang membuat kita ini nyaman berinteraksi dengan siapapun. Barangkali saya dengan Mas Ninu ini berbeda pilihan. Ya, pilihannya apa Mas? Ya. Beliau golput, ini kan pilihan juga gitu ya. 04 gitu. Di sebelah saya ini tampaknya tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya nggak tahu. Romo Trasno nggak tahu kemana, Ganjar atau Anies atau Prabowo. Tapi buat saya siapapun pilihannya itu dan kemudian siapa yang terpilih pun itu ya semua akan jadi presiden kita. Jangan sampai kita kecangar seperti 2019. Menurut saya 2019 itu kita kecangar betul itu. Betapa konflik luar biasa gitu antara pendukung 01 sama 02. Begitu 01 yang terpilih ternyata 02 maklutik masuk ke kabinetnya. Nah ini kan kecangar namanya gitu ya. Wes yang bawah masih pendengan ning dhuwur malah anduan, ini kan namanya kita terjadi pencangaran nasional itu. Nah ini saya punya keyakinan besok itu orang-orang yang berkonflik itu akan mengalami pengecangaran nasional itu. Kecangar itu apa kalau bahasa Indonesia apa nih bro? Apa? Kecele nasional. Jadi santai aja, toh yang dipakai untuk menyelenggarakan ini juga duit kita semua, duit rakyat juga, makanya nggak usah terlalu tegang. Kalaupun tegang ya nanti malam di tempat-tempat tertentu dan di titik-titik tertentu saja bagi yang masih bisa tegang, maksudnya gitu ya. Dan yang ada penyalurannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Jamaah Kopdariyah saya berterima kasih pertama kepada Mas Narto, yang kedua kepada para narasumber dan seluruh yang terlibat di dalam proses ini, dan kita doakan tadi Mas Salaf yang sudah berjibaku untuk merencanakan ini, bahkan sudah menyiapkan rebana untuk hari di sini. Ternyata Mbak Luki tadi drop dan kemudian harus ke UGD sampai sehingga malam ini mungkin nggak bisa hadir. Kita doakan semoga cepat sembuh Mbak Luki dan semua yang sakit di rumah juga sembuh, yang punya utang segera bisa ngelunasi utang-utangnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.